Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil hakir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradat taubatan nasuha wa haramal israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita merasakan nikmat sehat ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan berbagai macam karunia, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Allah berikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Maka kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mampu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu untuk selalu mentaati perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa bersyukurnya kita karena mampu menghadiri undangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan syiar agamanya Allah, yaitu memegang tongkat estafet dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini juga bagian daripada jihad. Nah, yang ingin kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang jihad. Seperti apa jihad yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa berjihad dari tempat tinggal kita? Ataukah dalam berjihad kita mesti hijrah ke tempat-tempat yang ada konflik? Misalnya kita di negara sendiri ingin jihad pergi ke Papua misalnya, atau pengen jihad kemudian ke luar negeri sampai ke Palestina misalnya. Nah, ini nanti kita pilih jihad yang tepat untuk kita dan seperti apa jihad yang harus kita lakukan. Kita dalam agama ini ada maksud, ada maqasid syariat. Jadi tujuan daripada syariat. Nah, kita ini punya keharusan untuk menjaga 5 hal. 5 hal ini yang pertama adalah ad-din, agama. Maka membela agama, memperjuangkan agama itu bagian daripada jihad. Ini harus kita jaga, agama ini harus kita jaga, terutama diri kita dalam mempertahankan agama kita masing-masing. Cuman kalau kita membahas tentang agama, di situ ada akidah, ada syariah, ada muamalah. Jadi tentang akidah, keyakinan, tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai pudar. Ini harus kita jaga. Karena sekarang ini terutama remaja-remaja yang sedang menempuh pendidikan, apalagi pendidikannya sudah sampai perguruan tinggi, lebih-lebih ditambah pintar bahasa Inggris. Akhirnya yang dibaca itu buku-buku karangan profesor, doktor, orang-orang barat, karangan orang-orang barat. Lebih-lebih yang banyak di media sosial itu ternyata karangan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak punya agama, yang menyimpulkan bahwa semua agama itu punya tujuan, yang tujuannya supaya orang itu tidak berbuat jahat, yang tujuannya supaya orang itu berbuat baik. Maka kalau sudah baik dan tidak jahat, cukup, tidak perlu agama. Bahkan ini bahaya untuk generasi kita. Dan ternyata sudah banyak mahasiswa-mahasiswa kita ini terpengaruh dengan karangan-karangan profesor-profesor tadi yang ateis, yang akhirnya dengan agama sendiri ini mulai, yang penting saya sudah baik, yang penting saya tidak berbuat jahat, yang penting saya tidak melanggar hukum, berarti sudah tidak perlu agama. Nah, ini kan pemikiran yang sudah menyimpang dari tujuan agama. Padahal agama itu kan lebih dari itu, bertuhan, namanya bertauhid. Maka dalam agama ini ada akidah.
Nah, ini harus kita jaga, jangan sampai agama yang kita pegang ya, dalam bertauhidkan Allah itu menyimpang. Lalu yang kedua ada syariah yang harus kita pahami. Ini ada kisah yang menarik juga. Ada seorang muslim karena tinggalnya juga, bergaulnya juga dengan banyak orang yang di luar Islam. Jadi taunya yang diharamkan itu hanya babi sama anjing. Pokoknya taunya babi sama anjing itu yang haram. Yang lainnya mau tupai ya dimakan. Ada watak bangkong itu, itu ya dimakan. Ada biawak ya dimakan. Ada ular ya dimakan, bikin rica-rica kan enak. Ternyata Pernah nyobain rica-rica ular? Saya pernah dengar, belum nyobain, belum pernah nyobain tapi pernah dengar. Katanya enak. Karena ikhwan kita, saudara muslim kita ini tidak tahu, taunya yang diharamkan ya hanya babi sama anjing. Jadi yang lain pokoknya dimakan aja, burung elang saja kalau ketemu disikat juga. Pokoknya selain daripada anjing dan babi itu, wah sama dia tetap saja halal. Itu menurut, karena tidak tahu. Ini syariat harus dipertahankan. Maka menjaga Islam tadi, selain yang pertama akidah, yang kedua syariat. Syariat ini yang berkaitan dengan masalah hukum. Yang pertama wajib. Apa saja yang diwajibkan harus kita pahami dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan apa saja yang membatalkannya, apa yang memperbolehkannya atau yang tidak boleh dalam melakukan yang wajib. Kemudian yang kedua hukum sunnah. Hukum sunnah juga harus kita pahami, apa saja yang sunnah, apa saja yang bukan sunnah. Karena sekarang ada yang bukan sunnah seolah-olah seperti sunnah. Jadi harus kita pelajari yang benar-benar sunnah. Apa sunnah itu? Sunnah itu apa yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu melalui ucapannya, melalui perbuatannya ataupun takrir atau diamnya Rasulullah atas sesuatu. Misalnya di Arab itu kan ada binatang yang namanya dog. Mungkin Adi tahu dog ya. apa? Binatang itu Duk. ternyata makanan favorit, banyak orang senang dengan dog itu. Nah, saat banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dog itu, Rasulullah tidak mau, tapi Rasulullah mendiamkan. Maka dog itu tadi menjadi halal karena Rasulullah mendiamkan sahabat yang makan Duk. dog tadi. Bukan dognya kita, dognya kita ya pentilnya. Ini sunnah. Kemudian ada masalah muamalah yang juga harus kita pahami. Ini kalau dalam iman, kemudian Islam dan ihsan. Nah ini tentang syariat. Maka menjaga agama tadi, ini bagian daripada jihad, sehingga kita hadir di majelis taklim untuk mendalami dan memahami masalah agama, itu juga bagian daripada jihad. Jadi jangan diartikan jihad itu yang penting kita mikul senjata, terus kemudian kalau kita tidak membunuh ya dibunuh. Bukan hanya itu. Di perjuangan kita yang pertama membela agama. Kalau kemudian agama kita ini memang diperangi, nah itu panggilan jihad berikutnya adalah mengangkat senjata memerangi orang-orang yang memerangi agama kita. Itu namanya jihad.
Jadi kita bersyukur bagian dari jihad kita memperjuangkan supaya agama kita tetap lestari di lingkungan kita. Syukur-syukur agama kita ini tetap hidup makmur dan terjaga sampai ke anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu apalagi yang kedua yang harus kita jaga, jiwa kita, jiwa. Nah, berkaitan dengan jiwa, ini memang saudara-saudara kita lagi dibantai. Kalau memang kita punya kemampuan dan bisa ikut andil dalam jihad, membela dan mempertahankan jiwa-jiwa saudara kita, boleh. Kita memang punya kemampuan, punya skill dalam peperangan, dan memang akses kita bisa. Dari negara kita mengizinkan atau pemerintah kita memang mengizinkan, berarti kita legal berangkat ikut berperang ke Palestina. Ini karena menjaga jiwa itu saudara-saudara seiman kita yang sedang diperangi, sedang dibantu. Tapi intinya yang kita jaga tentang jiwa itu ya jiwa kita masing-masing. Kalau ada satu kejahatan mengancam jiwa kita, boleh kita melawan. Menjaga jiwa kita bagian dari jihad. Jadi jangan dikira menjaga jiwa itu tidak kita jihad. Maka termasuk satu dosa yang besar orang yang menghilangkan jiwanya sendiri atau menghilangkan nyawanya sendiri dengan melakukan bunuh diri. Naudzubillahi minzalik. Harus kita jaga jiwa kita itu tidak, kecuali memang sudah Allah takdirkan. Kita semua kan pengen umur panjang, kita jaga supaya hidup kita ini selamat. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ada di antara kita yang tertimpa satu musibah, atau mungkin karena sakit, atau memang dibatasi umur kita oleh Allah hanya sebatas itu. Jadi menjaga jiwa ini bagian daripada jihad. Lalu yang ketiga, akal. Menjaga akal ini bagian dari jihad, maka termasuk dosa besar, bahkan dikatakan termasuk di perbuatan syaitan, itu orang yang merusak akalnya sendiri dengan minum minuman keras, dengan obat-obatan yang terlarang. Maka itu haram yang benar-benar dilarang. Dalam Al-Quran diharamkan, ya. Khamru wal maisiru wal absobu wal azlamu rijsu min amali syaitan. Itu termasuk perbuatan syaitan. Maka merusak akal pikiran kita. Sekarang ini ternyata bukan hanya minuman, bukan hanya obat-obatan. Gadget itu ternyata merusak akal pikiran kita, membuat generasi-generasi kita kecanduan. Akhirnya kalau anak sekarang tantrum, yang gampang marah ini, gampang emosi sama orang tuanya, berani sampai kita dihebohkan dengan berita seorang anak yang sampai tega membunuh orang tuanya hanya karena masalah gadget. Naudzubillahi. Ini menjaga akal, bagian dari jihad kita, perjuangan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menambah dan menambah ilmu. Menambah dan menambah ilmu. Banyak menghafal misalnya Al-Quran. Ternyata ada satu rahasia yang luar biasa. Orang yang senang menghafal itu jauh dari penyakit pikun, gak gampang lupa. Nah kita ini, ya alhamdulillah hari ini baca, jangankan nunggu besok pulang dari sini saja lupa. Gitu. Hari ini kita ngaji, pulang dari sini ditanya udah lupa juga. Nah, ini penyakit lupa. Nyata. Menjaga akal kita supaya tetap sehat.
tambah ilmu dan tambah ilmu. Ini bagian jihad. Maka kita tolabul ilmi ini bersyukur kita dinilai jihad fi sabilillah. Saking Allah memberikan penghargaan yang luar biasa bagi orang yang mau tolabul ilmi. Di tiap langkahnya dihitung dengan pahala-pahala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita syukuri, menjaga akal kita. Maka jangan sampai dinodai, jangan sampai dirusak, jangan sampai akal kita ini menjadi tidak sehat, punya pemikiran-pemikiran yang negatif. Dijaga dengan tolabul ilmi ini supaya tahu apa yang harus kita program ke depan, apa yang harus kita pikirkan ke depan. Pengen sukses, nah sukses itu pun jangan hanya secara umum orang mengartikan kita sukses. Kalau sekarang ini kita menilai kesuksesan kita itu kan kalau kita punya banyak sesuatu, mendapatkan banyak sesuatu, rumah banyak, kendaraan banyak, uang banyak, asetnya banyak, ini orang sukses. Tapi kesuksesan yang sesungguhnya itu kalau dalam kehidupan dunia hasanah, kehidupan akhirat juga hasanah, itu orang sukses. Maka bukan hanya seberapa banyak yang kita miliki, tapi juga seberapa banyak yang menjadi tabungan untuk kehidupan akhirat kita. Itu sukses. Nah, kalau sekarang ini orang membanggakan kesuksesan ya tadi karena dia punya aset di mana-mana, depositnya juga luar biasa, depositnya besar, kemudian juga kendaraannya banyak di mana-mana. Itu suksesnya dunia. Tapi kalau kita ingin sukses akhirat itu dunianya hasanah, akhiratnya juga hasanah. Amin ya rabbal alamin. Lalu apalagi yang kita jaga? Yang keempat adalah keturunan. Menjaga nasab keturunan. Artinya kita supaya menjadikan keturunan kita itu keturunan yang benar-benar sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang benar-benar dalam melahirkan keturunan itu kita diawali dengan satu hubungan pernikahan. Kalau sudah kita menikah dengan istri kita, jaga. Walaupun memang kadang-kadang ada saja masalah dalam rumah tangga, tapi orang banyak yang mengatakan justru problem-problem, masalah-masalah dalam rumah tangga itu untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Di masalah yang kadang-kadang rumit, kadang-kadang pelik, kadang-kadang susah dalam rumah tangga, jangan sampai masalah-masalah itu malah mendatangkan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibenci? Abghadul halali indallahi at-talaq. Perbuatan halal boleh, tapi dibenci oleh Allah, yaitu perceraian, tolak. Kalau nggak percaya, coba saja kita cek angka perceraian yang terjadi di Indonesia umumnya. Tapi wilayah Banten saja kita cek. Di angka perceraian bahkan rata-rata dari pernikahan dini, pernikahan pemuda-mudi yang masih dini. Tapi ngeceknya bukan terus mau nyari yang udah dicerai-cerai tadi, bukan. Maksudnya kita melihat berapa banyaknya perceraian di negara kita. Nah, Pak Ustaz jangan pengen nyari yang dicerai-cerai tadi, wah ini di angka perceraian walaupun dihalalkan tapi Allah tidak suka, Allah benci dengan perceraian. Maka jaga, pertahankan, jadikan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga justru itu untuk menumbuhkan keharmonisan. Karena kita ini tidak tahu, yang kadang-kadang istri berkata sesuatu yang seolah-olah menyakitkan
dengan sabar menghadapi istri kita, bisa jadi Allah ridho dan menjadikan kita ahli surga. Amin. Sama, istri juga begitu. Barangkali hanya karena menghadapi suami yang kadang temperamen, ya dimaklumi saja, barangkali karena capek, karena urusannya banyak, karena problemnya banyak, utangnya juga Banyak. Ada. ini ngomongin saya sendiri jadi Haji Razak nggak? sabar menghadapi sesuatu itu bisa jadi mendatangkan ridho Allah, bahkan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi sholat kita berjamaah sekian lama, tiap hari jamaahnya, tiap hari khusyuk dalam sholatnya, terus kemudian yang ternyata mendatangkan ridho Allah itu hanya karena kita sabar menghadapi istri, kan kita tidak tahu. Yang menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah ternyata hanya karena kita sabar dalam rumah tangga. Itu bisa jadi di sholat kita ternyata tidak diterima oleh Allah, zikir kita tidak diterima oleh Allah, jihad kita tidak diterima oleh Allah, tapi karena ternyata sabar dalam rumah tangga, membina keluarganya untuk sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang taat kepada Allah, ternyata itu yang Allah jadikan landasan di mana Allah ridho kepada kita. Itu bisa jadi. Maka dengan keluarga kita baik, tetap dijaga supaya keluarga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga keturunan kita, jangan pernah melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan zina, karena zina ini melahirkan keturunan yang tidak sesuai syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk menjaga harta, yang kelima ini menjaga harta, itu juga bagian dari jihad. Misalnya di jalan atau di rumah kita didatangi penjahat, mau merampok harta kita, kita mempertahankan harta sampai kemudian meninggal dunia, itu meninggalnya dinilai sahih. Maka walaupun kita membela atau menjaga harta, itu termasuk bagian daripada jihad. Maka jihad ini tadi kalau kita sudah pahami, nah kita perlu jihad yang mana? Apakah perlu ke Palestina atau kita cukup dengan mendoakannya saja? Karena kita berangkat ke sana juga nanti bisa jadi malah ngerecokin. Gimana nggak ngerecokin? Keahlian perang nggak punya, badan sudah mulai sakitan, apalagi yang gemuk-gemuk lari juga udah nggak bisa. Misalnya, yang gemuk siapa ini? Lari sudah nggak bisa, pengen jihad, mau perang nggak pernah latihan, sampai sana kan malah ngerepotin. Habis itu gampang lapar lagi, wah ngabis-ngabisin makanan kan gitu. Nah, maka kita cukup doakan supaya saudara-saudara kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini bagian daripada jihad, bagian daripada tujuan daripada agama, tujuan syariat. Mudah-mudahan kita selalu masuk dalam golongan orang-orang yang ahli jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekurangan kita, kelalaian kita, kealpaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita mohon supaya Allah jadikan keluarga kita keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah.
ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram sayulilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya wa Isa alaihimussalam. Sayulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ardh, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir al-Baliyah bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Samadani Sayyidi Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman, khususan ila hadrati, sebut guru-guru mulia kita. Sayulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ala ruhi wa jasadi. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Mubin, 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 ya Allah, ya Latif.
Allah ya Mubin ya Allah ya Latif ya 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 Allah ya Mubin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Allah ya Rahman, Allah Allah ya Rahim, 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 Allah Allah ya Rahman, Allah Allah ya Rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah ya Ruhul Qudus, Subhanallah ya Malikul Qudus, 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 Subhanallah ya Ruhul Qudus, Subhanallah ya Malikul Qudus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya
تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد Sayyidil awwalina wal akhirin wa salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi jalalika karim wa azimi sultanika Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma bismillahi binurikal hamdu wa syafi'il asya'i bi kudratika bi sirrihil amdoya'il biarikal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi kudratika ya arhamar rahimin Allahumma baqa'il iman Allahumma istikharatil iman Allahumma khifdil iman Allahumma nuril iman wa bil quwwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah ya ghafurur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan hilaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.